Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Rafael Nathanael Tamba, dan pada hari ini, saya ingin membagikan kepada kita semua kabar yang baik, kabar firman Tuhan, untuk saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Tetapi, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini, yang berjudul Hukum Sabat, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman ini. Kiranya dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan satu firman Tuhan yang berjudul tentang hukum Sabat. Kira-kira apa itu hukum Sabat? Bagaimana menjalankan akan hukum Sabat? Dan apa aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Sabat? Kita akan sama-sama mempelajari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang kita ketahui, dunia ini dijadikan dalam 6 hari penciptaan. Mulai dari hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan Tuhan berhenti dan beristirahat dari penciptaan di hari Sabat, di hari Sabtu. Tuhan telah menjadikan segenap bumi dan segala isinya, mulai dari terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, burung-burung di udara, ikan di laut, binatang-binatang melata di bumi, manusia, dan Tuhan berhenti di hari yang ketujuh, yaitu pada hari Sabat. Di dalam Kejadian 2, ayat yang kedua mengatakan, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ya, ini adalah ayat yang menjelaskan di mana Tuhan berhenti dari pekerjaan yang telah dibuatnya itu di hari yang ketujuh. Dan di Kejadian 2 ayat yang ketiga mengatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Satu hari yang cukup spesial yang telah Tuhan buat, yaitu di hari yang ketujuh. Karena apa hari ini disebut spesial? Karena Tuhan berhenti pada hari ketujuh. Dan ia dikatakan apa? Ya, memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Jikalau kita lihat pada hari-hari yang lain, Tuhan tidak menghususkan satu hari selain hari ketujuh, hari Sabat, untuk diberkati dan dikhususkan. Ini adalah hari yang istimewa, hari yang spesial bagi kita. Dan kita pun pada saat ini ingin melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, di mana mereka pun telah diperintahkan oleh Tuhan untuk menguduskan dan menyucikan akan hari Sabat. Kita bisa lihat ayatnya di dalam Keluaran 16, ayat yang kelima. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Di ayat yang ke-22, dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Di ayat yang ke-25 mengatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang.
Saudara-saudara sekalian, bangsa Israel sendiri pada zaman perjanjian lama telah menerapkan akan pentingnya untuk memelihara hari Sabat. Jikalau pada hari ke-6 di hari Jumat, ya, jikalau hari Jumat sudah datang, mereka dikatakan membawa mana 2 kali lipat banyaknya untuk mereka simpan. Karena apa? Karena hari Sabat telah dikhususkan. Tidak akan ada mana yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel pada hari Sabat. Karena memang Tuhan sendiri pun berhenti pada hari Sabat, menguduskan dan menyucikannya. Maka umat-umatnya pun harus berlaku demikian. Sebagaimana bangsa Israel, mereka juga berhenti pada hari Sabat untuk menguduskan dan menyucikan akan hari Sabat. Ya, seperti yang kita ketahui dalam Keluaran 20 ayat 8, dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu terdapat di dalam ke-10 hukum. Ini adalah sedikit gambaran tentang 2 loh batu, di mana Tuhan menuliskan salah satu hukum tentang mengingat dan menguduskan akan hari Sabat dalam 2 loh batu. Dalam Keluaran 20 ayat ke-8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan dalam 6 hari penciptaan, Dia tidak menguduskan satu hari tertentu kecuali hari yang ke-7. Hari yang ke-7 ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, di mana Tuhan berhenti daripada segala pekerjaan penciptaannya. Dan Dia berhenti dan memberkati dan menguduskan akan hari Sabat. Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini mengatakan bahwa janganlah melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu atau hambamu atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya. Dan sampai kita berpikir bahwa hukum ini diciptakan untuk manusia. Kalau kita yang memelihara hari Sabat, sedangkan orang lain tidak, sedangkan orang lain itu lagi ada di rumah kita, lalu dia dengan bebas mengerjakan segala pekerjaannya, tidaklah seperti itu konsep. Dikatakan apa? Yang di tempat kediaman. Artinya, siapapun itu, jikalau ada di tempat kediaman kita, sekalipun dia bukanlah umat Kristen yang menguduskan akan hari Sabat, dia pun harus berhenti daripada pekerjaannya pada hari Sabat. Inilah yang Tuhan katakan, inilah yang ingin Tuhan ingatkan pada kita dalam Keluaran 20 ayat ke-8 sampai ke-11. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14 juga berkata seperti ini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala perkaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ini adalah salah satu ayat yang begitu baik. Saya sangat suka akan ayat ini. Karena ayat ini menyatakan kepada kita bahwa dengan menikmati ataupun dengan menghargai akan hukum Sabat, menjalankan akan hukum Sabat,
bersenang-senang karena Tuhan. Di sini dikatakan gambarannya, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ya. Lalu dikatakan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Saudara-saudara sekalian, kita juga sebagai umat-umat Tuhan harus meyakini bahwa hari Sabat ini memanglah hari yang sungguh nikmat, hari kenikmatan. Kenapa? Karena di hari ini kita dapat beristirahat. Di hari Sabat itu kita dapat melepaskan akan segala beban dunia kita. Saya pribadi ketika telah memasuki hari Sabat, banyak beban-beban dunia yang akhirnya tidak saya pikirkan lagi. Mungkin pada saat ini yang biasa kita terpikir beban pekerjaan, ataupun beban di dalam rumah tangga, ataupun yang seperti saya, perkuliahan. Ya, banyak sekali tuntutan dalam kuliah. Banyak sekali yang harus dilakukan dalam perkuliahan. Tapi, saya pribadi, secara pribadi, ketika memasuki hari Sabat, tidak lagi terpikirkan akan beban-beban dunia tersebut. Yang saya pikirkan hanyalah, hari ini adalah hari Sabat. Saya harus benar-benar menikmati akan hari Sabat. Karena datangnya hanya satu kali dalam satu minggu. Hari yang khusus, hari yang spesial yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kenapa Tuhan memberikan kita hari Sabat? Tentu jawabannya karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan tahu akan kebutuhan kita. Kita sebagai manusia tidak mungkin seperti robot yang dapat bekerja terus-menerus. Dapat bekerja pagi, siang, malam tanpa berhenti. Tentu kita membutuhkan yang namanya istirahat. Istirahat dari secara fisik, jasmani, dan juga istirahat secara mental, pikiran kita. Dan di hari Sabatlah kita dapat benar-benar menikmati akan istirahat dan hanya berfokus kepada Tuhan saja. Katakan hari Sabat dalam Alkitab bukan hanya untuk orang tertentu, tetapi untuk semua orang. Inilah yang hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kenapa? Untuk semua orang. Hari Sabat itu. Jika kita melihat dalam dunia ini, begitu banyak agama dan keyakinan. Begitu banyak keragaman dan keyakinan yang dianut oleh orang-orang. Dan tidak semua orang memelihara akan hari Sabat. Tidak semua orang adalah pengikut Kristus. Ada agama-agama lain yang tidak menguruskan akan hari Sabat. Tetapi Tuhan memberikan hari Sabat itu bukan hanya untuk umat-umat Kristiani ataupun hanya untuk orang-orang yang memelihara hari Sabat. Tuhan memberikan hari Sabat untuk semua orang. Semua orang berhak menikmati akan indahnya hari Sabat. Di dalam Markus 2 ayat 27 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Ingat ini, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Katakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Seperti yang tadi saya sudah katakan, manusia membutuhkan yang namanya istirahat. Hari Sabat adalah hari di mana kita dapat beristirahat. Kita tidak mungkin dapat bekerja terus-terusan, terus-menerus. Bahkan di dalam dunia pekerjaan saja, hampir tidak ada suatu perusahaan atau kantor yang mempekerjakan pekerjanya 7 hari non-stop. Pasti dalam 7 hari ada 1 hari untuk libur, di mana dia bisa beristirahat. Manusia saja bisa mengerti akan kebutuhan istirahat. Apalagi Tuhan yang menciptakan kita, yang sungguh mengasihi akan umat-umatnya. Pasti Tuhan tahu kalau kita sebagai manusia membutuhkan yang namanya peristirahatan. Dan di hari Sabatlah kita dapat menikmati akan peristirahatan tersebut. Yeskiel 20 ayat 12 dan 20 mengatakan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Di ayat ke-20, kuduskanlah hari-hari Sabatku
sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ya, Tuhan sendiri telah memberikan akan hari Sabat kepada kita. Ya, agar apa? Agar menjadi peringatan antara kita manusia dengan Tuhan. Ya, dan Tuhan mengatakan juga, Tuhan memberikan perintah bahwa kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dalam hari Sabat juga, inilah hari yang dapat kita gunakan sebagai memperingati akan Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita memperingati akan berhentinya Tuhan daripada penciptaan. Kita juga dapat memaknai hari Sabat ini sebagai hari perayaan karena Tuhan telah menciptakan dunia ini dan segala isinya selama 6 hari penciptaan. Dan di hari Sabat kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Tuhan berhenti daripada segala pekerjaannya dan berhenti untuk menguduskan dan menyucikan hari Sabat. Saudara-saudara, mungkin beberapa masih bertanya-tanya, untuk apa memelihara hari Sabat? Siapa yang harus kita teladani dalam memelihara hari Sabat? Dalam renungan kita, dalam firman Tuhan pada hari ini, saya ingin memberikan kepada saudara-saudara satu teladan di mana Tuhan Yesus juga memelihara akan hari Sabat, yang adalah Tuhan sendiri pun memelihara akan hari Sabat. Dan Tuhan telah memberikan contoh dan teladan selama masa hidupnya di bumi ini. Kita melihat di sini judul perikop adalah kehidupan Yesus dan hari Sabat. Kira-kira bagaimana Tuhan kita, Tuhan Yesus itu menguduskan akan hari Sabat? Dikatakan dalam Lukas 4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat dia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kemudian Yesus pergi ke Nazaret, kota tempat dia dibesarkan. Dikatakan di sini bahwa Tuhan juga memiliki kebiasaan pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya. Tuhan Yesus yang kita sembah itu memiliki kebiasaan, salah satunya ini di hari Sabat, yaitu masuk ke rumah ibadat dan membaca Alkitab. Dan di ayat selanjutnya mengatakan, Yesus juga pada hari Sabat menyembuhkan orang. Ya. Di dalam Matius 12 ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau hari Sabat sudah datang, apakah kita boleh menolong orang untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat? Matius 12 ayat ke-12 jelas mengatakan, boleh berbuat baik hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Apakah menyembuhkan orang adalah tindakan kejahatan? Tentu tidak. Apakah menyembuhkan orang pada hari Sabat termasuk tindakan kriminal? Tentu tidak. Tentulah menyembuhkan orang pada hari Sabat adalah tindakan yang baik, tindakan yang mulia. Tindakan bentuk kasih kita kepada orang lain, sehingga kita menyembuhkan akan orang tersebut. Tentunya pada hari Sabat boleh untuk menyembuhkan orang. Lalu kita juga ingin mempelajari kaitan peristiwa kematian Yesus dan hari Sabat. Dalam peristiwa kematian Yesus, kita bisa lihat di dalam Lukas 23 ayat 34 sampai 56. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat.
Dikatakan di ayat 56, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Di sini menjelaskan bahwa pada zaman Yesus, mereka juga mengikuti akan hukum hari Sabat. Mereka beristirahat pada hari Sabat menurut hukum Taurat, ya. Dan di sini telah dijelaskan bahwa memang hari Sabat tetap terpelihara bahkan dari zaman bangsa Israel di Perjanjian Lama sampai zaman Yesus di Perjanjian Baru. Hari Sabat tetap dipelihara. Lukas 24 ayat yang pertama mengatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Nah, kita melihat di sini adalah ada urutan peristiwanya, di mana hari Jumat adalah hari persiapan. Hari Jumat juga adalah hari kematian daripada Yesus. Lalu hari Sabat, di hari Sabtu adalah hari Sabat, di mana hari itu dikhususkan untuk beristirahat. Ya, memang tidak ada pekerjaan yang dilakukan pada hari Sabat. Dan Yesus pun mati juga pada hari Sabat. Lalu hari Minggu, yaitu adalah hari pertama pada minggu itu. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Dan inilah yang sering diperdebatkan. Sebenarnya yang mana sebagai hari peristirahatan? Apakah hari Sabat atau hari Minggu? Yang manakah hari peribadahan? Hari Sabat atau hari Minggu? Ya, orang Kristen pada umumnya menggunakan hari Minggu sebagai hari peribadahan. Sedangkan hari peristirahatan yang Tuhan ajarkan, menurut kebiasaan yang Yesus lakukan juga adalah pada hari Sabtu, hari Sabat, di mana Yesus masuk ke rumah-rumah ibadat dan membaca Alkitab. Yesus berkata juga pada Matius 24 ayat ke-20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ya, ayat ini adalah mengenai akhir zaman di mana umat-umat Tuhan harus melarikan diri, dan Yesus berkata supaya semoga jangan jatuh pada hari Sabat ketika kejadian tersebut, ataupun dan pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Karena di hari Sabat kita memang harus beristirahat, kita harus berhenti daripada segala pekerjaan kita. Lalu teladan lain yang dapat kita tiru dan dapat kita contohi, yaitu salah satu rasul yang besar dan cukup terkenal yang menulis banyak surat-surat yang menjadi Alkitab kita sekarang, yaitu adalah Paulus. Kita dapat melihat di sini adalah kehidupan Paulus dan hari Sabat. Di Kisah Rasul 13 ayat 42 dan 44 mengatakan, ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang tokoh itu pula pada hari Sabat berikutnya. Dan di ayat 44, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jelas dalam ayat ini mengatakan bahwa memang hari Sabat ini adalah hari yang digunakan untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan, saling berbagi, saling mengasihi, dan kita menggunakan hari Sabat ini untuk peribadahan kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat kedua. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut yang membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ya, Paulus juga memberi contoh kepada kita bagaimana hari Sabat itu digunakan untuk membahas bagian-bagian dari kitab suci. Ini adalah salah satu bentuk peribadahan. Dan memang Yesus dan Paulus juga telah memberikan contoh di mana hari Sabat itu memang digunakan untuk peribadahan kebaktian kepada Tuhan. Dalam Alkitab tercatat Paulus mengadakan kurang lebih 84 perkumpulan yang tercatat pada hari Sabat di dalam kitab Kisah Para Rasul.
Hal ini menjelaskan bahwa hari Sabat adalah hari peribadahan, hari di mana kita bisa berkumpul untuk beribadah, bersatu, dan melakukan kebaktian kepada Tuhan. Paulus sendiri yang adalah rasul, dia pun melakukan kebaktian-kebaktian pada hari Sabat. Berkumpul, melakukan perkumpulan, dan tercatat 84 kurang lebih di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pentingnya pemeliharaan dan penurutan akan hukum Sabat. Di dalam Wahyu 14 ayat 12 mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hari Sabat adalah salah satu perintah Allah untuk dituruti. Pemeliharaan akan hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Salah satu dari 10 hukum yang harus kita turuti. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jikalau kita mengasihi akan Tuhan, itu kita akan menuruti segala perintah-perintah. Dan salah satu perintah yang Tuhan berikan adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 18. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengar bagaimana hari Sabat diadakan. Kita telah mendengar bagaimana bangsa Israel menggunakan di mana bangsa Israel melakukan dan melaksanakan akan hukum Sabat. Kita juga telah mendengar teladan terbesar kita, Yesus Kristus, di mana Yesus juga memelihara akan hari Sabat. Dan juga salah satu rasul yang telah menuliskan banyak kitab, yaitu Rasul Paulus. Dia pun mengingat dan meneruskan hari Sabat. Saudara-saudaraku yang kekasih, salah satu panggilan bagi kita adalah tentang penurutan akan hari Sabat. Hari Sabat adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita. Hari yang diciptakan untuk manusia. Karena apa diberikan kepada manusia hari Sabat itu? Tentunya karena kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan mengetahui betapa beratnya pergumulan kita, dan kita membutuhkan akan yang namanya peristirahatan. Kita membutuhkan akan hari Sabat, sehingga Tuhan pun memberikan Sabat. Satu panggilan, satu ajakan bagi kita adalah, mari saudara-saudara, kita sama-sama mengingat dan menguduskan akan hari Sabat. Gunakanlah hari Sabat sebagai hari perbaktian. Gunakanlah hari Sabat sebagai hari yang penuh kenikmatan, hari yang bersukacita, di mana kita lepas dari segala beban-beban dunia, di mana kita lepas daripada pikiran-pikiran dunia yang mengganggu. Biarlah hari Sabat ini dapat menjadi berkat bagi kita. Biarlah hari Sabat dapat selalu kita ingat dan kita turuti akan setiap perintah Tuhan mengenai hari Sabat. Inilah firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya bawakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.